Islami, ukhuwah Islamiyah. Sebab kalau kita kembalikan makna silah, apa itu silah secara bahasa? Memiliki konotasi dua makna. Yang pertama, silah itu maknanya adalah menyambung yang terputus. Silah artinya apa? Menyambung yang terputus. Ini kan tadinya terputus mata rantainya. Apakah kita pernah mimpi kalau di sini bertemu dengan si A, si B, si C? Pernah mimpi atau tidak? Tidak pernah. Pernah kita bayangkan kalau kita bisa berkumpul bersama di tempat ini? Tidak bisa kita bayangkan. Nah, kita di sini bertemu, yang tadinya terputus menjadi nyambung dengan acara ini, maka itu menjadi satu nilai silaturahim, ya, atau silaturahmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua adalah kata sila itu bermakna mengumpulkan yang terserah, yang bercerai-berai. Coba, awalnya mungkin organisasi ini sedikit ya, mungkin dari 2 orang, 4 orang, 6 orang, 7 orang, 10 orang, lama-lama bertambah karena memang manfaatnya begitu besar untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena masalah di negeri rantau seperti ini. Maka ini kita berkumpul bersama. Namanya kalau berkumpul bersama itu sudah mengandung nilai silaturahim. Oleh karena itulah maka jika kita kembalikan makna silaturahim ini, tujuannya itu sama seperti yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Asr di situ. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang-orang yang menyambung tali silaturahim itu tidak akan mendapatkan kerugian. Dan orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerugian itu syaratnya yang pertama adalah al-iman, yaitu beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah beriman? Insya Allah. Iman itu letaknya di mana? Di dalam hati kita. Kemudian setelah kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah beramal soleh. Di antara amal soleh yang bisa kita lakukan adalah ini: saling membantu, saling peduli, saling silaturahmi, memperhatikan yang besar, memperhatikan yang kecil, yang sudah pengalaman di sini, memperhatikan yang masih baru, ya. Kemudian yang sudah lama tinggal di sini, mengajarkan pengalamannya kepada orang-orang yang datang masih baru. Itu namanya amal soleh. Dan setiap amal soleh yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil. Allah akan kasih keberuntungan bagi orang-orang yang beramal soleh. Di antara sarana amal soleh itu adalah saling membantu sesama muslimah. Di antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan akan hal itu, al muslim lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, bahwa sesama muslim itu bagaikan sebuah bangunan, ya, bagaikan apa? Sebuah bangunan. Jadi kita ini seperti bangunan yang saling topang menopang. Sebab semakin banyak yang berkumpul di tempat ini, akan semakin mudah untuk mengadakan kegiatan dan acara apapun. Semakin banyak terkumpul dana, semakin mudah kita menyalurkannya. Betul tidak? Mau bikin acara apa kita? Gampang. Orangnya sudah banyak. Mau bikin gedung apa kita? Kalau perlu gedung kita beli. Betul tidak? Ya, kalau perlu, ya. Kalau perlu. Kenapa tidak? Atau misalnya mau bikin pesantren di Indonesia, mau bikin panti asuhan, semuanya bisa dilakukan dengan adanya amal soleh yang tadi sudah kami sebutkan. Jadi intinya adalah yang pertama iman. Untuk membuktikan iman adalah amal soleh kita. Nah, kalau iman dan amal soleh ini sudah ada di dalam diri kita, maka kita tinggal memetik hasil dan keberuntungan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian syarat yang ketiga, agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kerugian adalah tawasau bil haqqi,